Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah melalui salah satu perintahnya Allah untuk kita bersolat Jumat pada hari ini, di hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima syukur kita, dan ibadah kita pada hari ini lebih baik dari ibadah-ibadah kita sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan pada umumnya kepada jamaah untuk mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya arti takwa, dengan sekuat kemampuan kita untuk menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam jalannya, dalam jalan Shiratal Mustaqim hingga ajal menghampiri kita semua, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Pada hari-hari ini, pada zaman ini, setiap orang dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ini dengan menjalani waktu-waktu yang dituntut untuk kita semakin cepat dibanding pada waktu-waktu sebelumnya. Seseorang yang kurang cepat atau lambat mengikuti tuntutan zaman ini, maka segera dia akan ketinggalan oleh zaman itu. Segera dia akan ditinggal oleh waktu itu. Hidup di zaman seperti ini, di dalam era revolusi digital, era revolusi industri 4.0 ini, seperti mungkin kita bisa ibaratkan seperti kita jalan berada di atas sebuah treadmill yang sedang berjalan dengan kencang. Kalau kita diam, kita akan segera jatuh dari. Sehingga kita dituntut untuk selalu bergerak, mengikuti tempo, mengikuti irama itu dengan arah yang kita tentukan. Kita mau visi hidup kita ini mau ke arah mana? Apa yang perlu kita kembangkan? Ilmu apa yang perlu kita dapatkan? Itu harus selalu kita pikirkan setiap saat. Karena begitu kita terlambat memikirkan itu dan merespon terhadap tuntutan zaman itu, maka kita akan tertinggal. Dan lebih sulitnya lagi, bukan hanya kita harus mengikuti tempo waktu zaman ini yang semakin lama semakin cepat itu. Pada saat kita berjalan itu juga ada distraksi-distraksi, ada gangguan-gangguan yang mengganggu kita supaya kita tidak sadar, tidak berada pada kesadaran yang baik untuk kita mengikuti jalan itu. Sekarang ini gangguan yang mengganggu kita ke arah tujuan itu sangat banyak dan luar biasa berdampak negatif kepada kita kalau kita tidak benar-benar bisa mengontrol gangguan-gangguan itu. Gangguan itu ada pada setiap orang melalui gadget-gadget yang ada pada setiap orang. Bahkan anak-anak kita sekarang sudah memegang gadget ini, dan di dalam gadget ini begitu banyak distraksi yang bisa mengganggu langkah-langkah kita di dalam mengikuti zaman ini supaya kita mencapai cita-cita kita, mengikuti arah rel yang seharusnya, Shiratal Mustaqim yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sukses di dunia dan di akhirat. Saya ingin menyampaikan sebuah data statistik ya.
Tahun 2024 ini rata-rata dari survei 20 negara, Indonesia itu memiliki rata-rata waktu berada di depan gadgetnya itu berada di peringkat pertama. Dari 20 negara itu disampling dari beberapa benua, Asia, Eropa, Afrika, Amerika. Dan rata-rata menurut statistik tahun 2024 itu, setiap orang Indonesia itu menghabiskan lebih dari 6 jam per hari di depan gadgetnya. 6 jam per hari itu, dan paling lama menghabiskan waktu di HP itu untuk apa? Untuk menikmati video-video pendek, scrolling video-video pendek, yang itu menghabiskan waktunya 6 jam per hari. Bayangkan 6 jam per hari habis dengan melakukan scrolling yang tidak jelas arahnya, dan itu mengganggu fokus setiap orang untuk melakukan, kalau anak itu mau belajar, anak itu mau ibadah, anak itu mau bekerja dan sebagainya, pasti sedikit banyak itu akan menguras energi yang harus dikonsumsi seharusnya oleh otak kita, otak setiap manusia ini, untuk melakukan hal-hal yang produktif, disedot oleh hal yang tidak produktif tadi, bahkan bisa jadi malah kontraproduktif. Nah, salah satu yang lebih mengerikan lagi, di samping kebiasaan manusia-manusia Indonesia, baik itu anak-anak, generasi mudanya, maupun yang sudah bekerja, salah satu yang juga fakta yang sangat mengkhawatirkan adalah terkait aktivitas maraknya pinjaman online yang kemudian juga beriringan saling mendukung dengan judi online. Lagi-lagi Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia di dalam pengguna platform-platform judi online dan pinjaman online. Indonesia yang umat Islamnya terbesar, sungguh ironis, di mana di dalam Islam dilarang orang, haram hukumnya untuk melakukan transaksi seperti judi gitu, dan pinjaman yang tidak pada tempatnya, tapi justru di Indonesia ini paling banyak konsumennya. Dalam data yang saya ambil dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa tahun 2023, tahun lalu, itu ada 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Dan perputaran uang yang beredar pada judi online itu ada tidak kurang 327 triliun rupiah. Bayangkan kalau angka uang sebesar itu dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat, untuk pemberdayaan masyarakat, untuk membangun ekonomi, membantu yang kekurangan dan sebagainya, membantu pendidikan, betapa luar biasanya dampaknya itu. Dan itu hilang ketika kita terdistrak, terganggu oleh mainan-mainan baru seperti judi online dan pinjaman online ini, sehingga kita terganggu dari tujuan kita yang tadi berjalan terus seperti treadmill tadi, sehingga kita terjatuh dan semakin tertinggal dari umat-umat di dunia, umat-umat yang lain. Kita melihat statistik menurut itu tadi tahun 2023, tahun 2024 naik lagi. Tahun 2024 itu sudah melebihi, data dari Kominfo, lebih dari 4 juta orang yang berikut di dalam judi online ini. Nilai transaksinya lebih dari 600 triliun, 2 kali lipat dari tahun lalu. Luar biasa. Dan lebih dekat lagi, lebih sedih lagi, ya, di antara di Indonesia ini, yang paling parah adalah provinsi kita ini, Provinsi Jawa Barat. Di mana Provinsi Jawa Barat ini menempati peringkat pertama dengan jumlah pemain judi online itu lebih dari 500.000 orang. Dengan nilai transaksinya lebih dari hampir 4 triliun rupiah, Jawa Barat saja. Diikuti dengan Jakarta aja kalah sama kita ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan seterusnya. Dan ini dampak sosialnya luar biasa kemana-mana. Termasuk ada data di gara-gara perjudian online itu lebih dari 2.000 kasus perceraian diakibatkan oleh judi online ini. Ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa, jamaah, yang kita harus ikut sama-sama perhatikan. Siapa yang salah di sini? Pemerintah? Oke, memang ada kontribusinya.
Tapi apakah hanya kita mengandalkan apa yang kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kita masing-masing kita punya tanggung jawab yang masing-masing. Kita mungkin mulai untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya, kita perlu dalami lagi. Ya. Sebenarnya penyebabnya apa? Ya. Penyebab dari orang tertarik pada judi online dan kemudian pinjaman online. Tertarik judi online, kurang uangnya, pinjam online, lewat pinjol, dan terus itu berputar. Yang pertama adalah kemudahan akses. Kalau dulu orang mau pinjam, itu harus ke bank atau harus ke sesuatu lembaga, harus mengajukan bertemu dengan orang gitu ya. Seringkali rasa malu itu menghalangi orang untuk menyampaikan bahwa saya mau pinjam uang dan sebagainya. Sekarang dengan beberapa klik kita bisa mendapatkan uang dengan cara pinjaman online itu. Dan kemudian hasil itu kita putarkan lagi di dalam judi online dan terus itu menjadi lingkaran setan yang semakin lama semakin besar dan sulit untuk keluar dari lingkaran setan itu. Kemudian juga janji keuntungan instan ya. Dengan ini maka segera bisa kaya dan sebagainya, terus ditunjukkan beberapa orang yang katanya berhasil gitu. Dan biasanya dalam satu transaksi, dua transaksi biasanya selalu menang gitu. Tapi begitu transaksi-transaksi berikutnya kalah terus dan terus mengalami ketagihan dari situ. Kemudian kesebaban lain, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi tentu ini berpengaruh terhadap pemikiran setiap orang untuk mencari jalan lain yang lebih mudah. Kemudian kurangnya literasi keuangan dan digital. Orang sekarang ini terkejut-kejut gitu ya dengan kemajuan teknologi, kemajuan derasnya informasi, sehingga tidak punya pengetahuan yang cukup terkait, baik itu terkait keuangan, bagaimana kalau hitung-hitungan keuangan itu rata-rata masih rendah. Gitu. Kemudian literasi digitalnya juga masih rendah. Orang masih mudah untuk men-share informasi, melakukan klik-klik yang kemudian ternyata berakibat fatal kepada dirinya di kemudian hari. Kemudian juga efek psikologis sosial ya. Orang dengan melihat lifestyle orang ganti-ganti HP, orang ganti-ganti mungkin punya hobi-hobi tertentu yang menuntut biaya yang mahal, dan sementara dia nggak mampu untuk melakukan itu, maka kemudian dia lari ke pinjaman online itu. Karena sekarang nggak perlu lagi ke bank, nggak perlu lagi kemana, cukup dengan melakukan akses ke aplikasi-aplikasi yang dengan mudahnya muncul ketika kita melakukan scrolling atau mengakses di media sosial itu. Sehingga solusinya ya terkait dengan akar masalah tadi, di mana kita meningkatkan literasi keuangan dan digital pada orang yang ada di sekitar kita paling tidak. Di mana kita menguatkan nilai agama dan moral kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa judi itu jelas terlarang, bahwa pinjaman yang ribawi itu berdampak buruk dan sebagainya. Itu harus kita pahamkan gitu. Kemudian juga tentu dari sisi pemerintah perlu ada penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku itu supaya tidak merajalela terus, karena kalau orang bisnis itu ketika ada untung di situ, dia terus-terusan aja selama dia masih bisa melakukan itu. Jadi hukum harus tegas. Kemudian perlu ada alternatif yang positif. Nah ini peran kita juga. Kalau seseorang membutuhkan pinjaman, ke bank dia susah, ke pinjol dia gampang, ke masjid kira-kira dapat pinjaman nggak? Ke institusi-institusi masyarakat muslimin itu kira-kira punya solusi nggak kepada orang-orang yang butuh dana tadi, butuh dana. Itu juga perlu kita pikirkan supaya orang yang butuh pinjaman itu tidak lari ke pinjol, tidak lari ke lintah darat dan sebagainya. Jadi itu jadi PR kita semua. Ini nanti akan bisa panjang sekali ya. Nah, secara personal itu secara kolektif ya. Secara personal kita juga perlu saling menguatkan di antara kita ya, supaya kita ini memiliki iman yang kuat, anak-anak kita, dari mulai kita dan keluarga kita. Bagaimana kita mengingatkan, menyadarkan kepada kita dan anak-anak kita dan keluarga kita dan tetangga-tetangga kita yang di sekitar kita, supaya kita ini terus menjaga keimanan kita ini dengan menambah, ya, mencas gitu, terus menerus dengan melakukan ibadah, mencari ilmu dan seterusnya, supaya iman kita lebih kuat lagi. Karena pada hakikatnya semua manusia ini kata Allah di dalam surat yang tadi awal saya baca, surat Al-Asr itu, demi waktu bahwa sesungguhnya innal insana lafi khusrin,
Sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar adalah lam taukid di situ fil khusrin, di dalam aneka kerugian. Di dalam kita fi itu di dalam artinya kita ini diliputi dengan berbagai macam kerugian, kecuali ada kecualinya kalau kita nggak mau rugi. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang terus menguatkan keimanan itu dengan menuntut ilmu. Makanya setiap menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dari lahir sampai ke liang lahat, karena dengan itu kita bisa memperkuat iman kita. Dan tidak cukup dengan ilmu itu, tapi juga perlu wa amalis sholihat, dengan amal-amal yang soleh. Karena dengan amal-amal yang soleh itu, amal-amal yang baik, termasuk membantu orang, mengajari orang bagaimana bahayanya pinjol, bagaimana bahayanya judol, bagaimana melakukan pekerjaan itu bisa dengan baik, bisa sukses dan sebagainya, itu adalah amal-amal soleh yang bisa menghindarkan kita dari kerugian. Sekaligus memperkuat keimanan kita dengan amal soleh itu. Karena dengan amal soleh itu, kita akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu benar adanya, sehingga iman kita semakin kuat. Dan selanjutnya, itu aja tidak cukup. Iman dan amal soleh aja tidak cukup supaya kita keluar dari kerugian. Yang berikutnya, tawasau bil haq, kita perlu saling mengingatkan. Karena orang itu ada skalanya lemah imannya, ada kalanya kuat. Sehingga pada saat lupa, ada orang yang mengingatkan. Pada saat kita mungkin kurang fokus, ada yang mengingatkan, fokus kepada tujuan. Gangguan-gangguan itu akan melenakan kamu dan sebagainya. Dan semua itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan kesabaran. Karena tidak ada segala sesuatu yang instan, seperti halnya janji-janji dari judi online dan pinjaman online tadi. Tidak ada semua itu, harus melalui upaya yang sistematis, upaya yang terus-menerus, yang istiqomah, konsisten, sehingga kita bisa mendapatkan akhir dari hidup kita ini dengan akhir yang sukses di dunia maupun di akhirat nanti, insya Allah. Itulah yang perlu kita pikirkan dengan kerjasama semua, baik dari pemerintahnya, dari warganya, dari pejabat-pejabatnya, dari kita sebagai umat Islam dimanapun dan apapun peran kita perlu mengambil peran tersebut ya, supaya masyarakat ini, masyarakat Islam ini, masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang unggul, yang benar-benar bisa mengikuti fokus kepada tujuan yang sukses di dunia maupun di akhiratnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.